menit ke depan ya sekiranya segitu. Sekali ini perbincangan saya dengan teman saya mengenai masalah pendidikan. Hai Lia. Hai Juan. How are you today? I'm fine, thank you. Bagus dong. Oh ya Lia, kali ini aku pengen itu deh mengajak kamu diskusi tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia gitu kan. Seperti yang kita tahu kan di Indonesia ini masih banyak teman-teman kita yang minimnya pemikiran tentang untuk melanjutkan pendidikan gitu kan. Jadi kali ini saya mau membahas bersama kamu tentang masalah pendidikan di Indonesia. Boleh? Boleh. Oke, ini aku punya beberapa pertanyaan buat dia ya. Pertanyaan pertama, menurut dia sendiri masalah penyebab munculnya masalah pendidikan di Indonesia itu apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, masalah yang pertama tuh dari fasilitas. Terus yang kedua ini faktornya ini dari tenaga pendidik. Soalnya kalau dari fasilitas ini kan dana kita kurang kan, buat kursi aja susah kan. Terus kalau dari tenaga pendidik nih biasanya banyak tenaga pendidik yang kurang terampil, yang sudah tua-tua seperti kita kan. Ya, bukan berarti maksudnya tenaga pendidik yang udah tua itu bukan berarti kita ngomongin mereka nggak punya pengalaman. Iya. Jadi masalahnya itu kan apalagi kalau masalah dana. Iya benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Ria. Kalau kamu salah satu masalah pendidikan di Indonesia itu kan adanya kurang dana pendidikan gitu kan. Menurut kamu tanggapan untuk hal tersebut gimana? Ya ini soalnya kalau menurut aku ya, kayak mana ya, kalau kita di Indonesia nih apa-apa bawa-bawanya korupsi. Iya, Dana pendidikannya di korupsi, Iya. enggak kan? Jadi nggak mendukung. Iya benar, ada fasilitas iya benar. Jadinya ya gitu lah, jadinya kita kurang gitu kan, karena nggak ada dananya kita kurang, pendidikan Indonesia kurang maju, Kurang efektif, iya kurang efektif, iya jadinya ya kita gini-gini terus jadinya nggak maju-maju, nggak nambah, iya kan? Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang dana-dana pendidikan di Indonesia gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama dia. Kalau bukan berarti apa-apa ya. Ini kita ngomongin banyak kan teman-teman kita yang mau melanjutkan pendidikan, tapi masalahnya sama biaya gitu kan. Iya. Jadi untuk menurut Lia sendiri untuk mengatasi hal tersebut gimana? Yang pertama sih kalau menurut aku kejar beasiswa sih kan, kita harus belajar giat. Kayak Jerome contohnya dia pengen sekolah luar negeri, dia kejar beasiswa kan. Terus tuh kalau yang kedua itu datang nggak sih ke sekolah, pasti ada yang mau bantu. Saya lah. Nggak semua orang hatinya tuh tertutup, pasti terbuka. Iya. Ada yang baik, ada yang jahat. Apalagi kalau misalnya misalnya kita tinggal di tempat orang kayak gitu kan. Iya. Biasanya ada yang mau biayain, yang penting kita bantu di rumahnya. Ya, kita Yang penting usaha dulu ya, ya. usaha dulu. Jangan pesimis. Ini kita kembali lagi tadi kan masalah pendidikan di Indonesia itu salah satunya kurangnya tenaga pendidik gitu kan. Iya. Nah, jadi bagi kita nih, apalagi kita kan sebagai calon pendidik lah ibaratnya kan. Iya. Jadi agar kita bisa tumbuh menjadi seorang pendidik yang terlatih supaya siswa-siswa kita nantinya itu bisa memiliki kemampuan dalam belajar yang baik itu gimana? Gini ya sih sebenarnya, kalau kita nih cari referensi lah. Misalnya kayak di Indonesia kan sendiri, pendidikan kita nggak salah jauh-jauh di Indonesia, di Kalimantan jalan kan. Kayak mana ya, kita guru-gurunya kurang kreatif, misalnya kan kayak gitu. Kita belajar lah nih, kita lihat dari YouTube. Sekarang kan udah modern kan, dan dari YouTube kita nengok dari YouTube gimana sih cara belajarnya biar anak-anak didik kita nanti nih senang sama kita. Kalau kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menurut kamu gimana? Kalau kondisi pendidikan kita ya, kurikulum kita ini sering ganti-ganti kan. Jadinya buat guru juga susah, buat murid juga susah. Jadi apa? Kita kurang dalam pendidikan, kita mundur, kita jangan kita juga ya, efektif gitu kan, pelajaran kita kurang efektif, kita jarang masuk kan. Jadi pemahaman kita tentang materi-materi yang disampaikan sama tenaga pendidik kita itu jadi kurang ya. kan? Iya, setuju banget sih. Oke, sekarang ini pertanyaan selanjutnya ya.
Kalau menurut Lia, cara kita mengatasi masalah pendidikan di Indonesia itu gimana? Caranya yang pertama nih buat dana lah, tolong kepada atasan-atasan kita jangan korupsi ya pemerintah harus disalurkan dengan tepat juga dananya. Yang kedua ini kalau menurut aku pribadi guru-gurunya harus lebih kreatif lagi biar anak-anaknya itulah kembali lagi ke tadi kan biar kreatif lagi biar anaknya senang belajar sama kita. Berarti kan kalau kita kreatif otomatis mereka ngerti dong. Apalagi anak muda kan Ya, jadi tau lah. masa depan bangsa Iya, gitu kan. benar. Nah, jadi seharusnya baik tenaga pendidik ataupun pemerintah itu harusnya lebih mendukung. Iya benar, harusnya lebih mendukung gitu cara kita menyelesaikannya ya. Jadi kalau menurut Lia sendiri itu masalah terbesar dalam pendidikan di Indonesia itu apa sih? Kalau masalah terbesarnya nggak tergantung guru, nggak tergantung ini sih, nggak tergantung dana. Ini tergantung pribadi kita sih sebenarnya. Iya. Ini orang Indonesia nih, ya tau lah, malas-malas, maunya santai, enak, libur terus, maunya sekolah online biar bisa nyontek terus, kan? Emang itu yang paling besar sih masalahnya kalau menurut aku memang dari pribadi kita yang masih Jadi kita malas. tuh harus memiliki kesadaran sendiri. Iya, kita harus ada semangat untuk belajar. Setuju banget sih. Oke, tadi kan kita juga udah membahas masalah pendidikan di Indonesia. Tadi kan udah disebutkan kurangnya tenaga pendidik gitu kan, terus kekurangan dana. Terus menurut Lia selain itu ada lagi nggak masalah pendidikan di Indonesia nih? Ada, pasti ada. Salah satunya nih ya yang paling inilah, yang paling wow gitulah ya. Ini tentang kurangnya materi. Kan kita janganlah jauh ngambil dari luar negeri. Kita jadi sini dan Kalimantan dengan Pulau Jawa aja itu beda loh materinya. Kita Iya, baru iya. materi A, mereka udah materi C. Kita udah Ibaratnya ketertinggalan Iya, karena kita- ada sekolah yang di pelosok-pelosok. iya benar, kita waktu SMP belajarnya kayak anak SD, sementara mereka kayak anak SMA. Beda sekali kan? Iya. Pasti kayak gitu. Susah memang kita di Jadi Kalimantan. kekurangan materi Iya, aja. kekurangan materi memang ini cukup serius ya masalahnya. Oke, ini sesi tanya jawab kita udah mau selesai ya. Aku masih punya dua pertanyaan nih buat Lia. Oke. Yang kalau menurut Lia faktor yang mempengaruhi pendidikan kita itu apa? Yang pertama itu fasilitas. Yang kedua itu baru guru. Guru atau apalah yang lainnya. Soalnya nggak perlu guru, kita juga bisa belajar sih sebenarnya di lingkungan gitu kan. Cuma Iya. kan kita harus punya pendidikan supaya punya jenjang karir kan nantinya. Apalagi di Indonesia ini kan untuk mendapatkan pekerjaan yang Bagus kan? Yang bagus perlu pendidikan, bukannya skill kan? Ya sebenarnya ini sih memang fasilitas sih. Kalau ada guru tapi tidak ada sekolah juga susah kan? Iya, sama Tapi aja. memang guru sama sekolah ini saling berkaitan sih memang kan, saling tidak bisa dipisahkan. ketergantungan. Iya. Oke, kira-kira segitulah sesi tanya jawab kami. Akhirnya apa yang kami bahas hari ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih dalam jenjang pendidikannya. Terima kasih, bye-bye.